ketentuan yang dikecualikan di pasal 17. Ijazah, bahkan juga skripsi, itu adalah tidak termasuk pasal-pasal yang dikecualikan. Bahkan sama sekali di luar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang saya juga termasuk ikut merancangnya. Jadi kami akan dibodohi. Mohon maaf, saya saja yang pernah di DPR saja akan berusaha dibodohi dengan pemberlakuan undang-undang atau penyelenggaraan undang-undang, apalagi masyarakat biasa. Jadi kami mohon nantinya analis Komnas HAM bisa menyampaikan kepada komisioner Komnas HAM Republik Indonesia agar membela hak rakyat, membela hak asasi manusia rakyatnya, terutama rakyat Indonesia, agar kami bisa menggunakan hak asasi kami, termasuk hak bertanya, hak meneliti, hak mengungkap kepada publik sesuai dengan undang-undang yang tersedia di Republik Indonesia. Jadi yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Indonesia saat ini mengikuti ratifikasi dari PBB atas undang-undang untuk melakukan ekspresi, atas undang-undang untuk menyampaikan kebebasan. Dan ketika Indonesia mengikuti ratifikasi dari PBB, maka Indonesia harus mengikuti. Maka kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami untuk mengadukan kriminalisasi yang terjadi pada kami kepada komunitas hak asasi manusia sampai di level United Nations atau PBB. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Tidak hanya terjadi pada level nasional, semudah itu seorang ilmuwan akademisi yang sedang melakukan pekerjaan ilmiahnya dibungkam dengan kriminalisasi, dan ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik, ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya, dan pasti 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Pak Jokowi kabeh ki mesti ngunduh woing pakerti, becik ketitik olo ketara. Hemat saya Pak, contohlah Pak Kasmujo yang beliau dengan jujur telah mengatakan apa yang beliau ketahui, lihat dan alami sendiri. Dan kalau panjenengan benar-benar ingin menolong Pak Kasmujo, menolong UGM, bahkan menolong orang yang ada di sini, menolong seluruh rakyat Indonesia, gampang Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Permintaan ini bukan baru-baru kali ini. Saya menangani Bambang Trimulyono sejak 2022, dan permintaan itu juga yang diminta oleh Bambang Trimulyono. Bahkan saya katakan, kalau memang ijazah itu ada, penjarakan Bambang Trimulyono 100 tahun kalau memungkinkan. Ini yang nggak pernah muncul Pak Jokowi. Oh yuklah kita menjadi seorang negarawan. Kita selamatkan Mas Sandi, selamatkan Pak Roy Suryo, selamatkan institusi Polri kita. Jangan semua ini malah sibuk nyebokin ya, kasus ijazah palsu UGM sudah kena getahnya. Pertama, membangun narasi sudah ditunjukkan kepada pengacara. Apakah masyarakat percaya? Nggak percaya Pak Jokowi.
Kedua, membangun narasi ijazah asli melalui sejumlah awak media. Apakah masyarakat percaya Pak Jokowi? Nggak percaya juga. Sekarang mau meminjam otoritas Mabes Polri, mohon maaf, nggak percaya. Karena itu ayo jujur. Jujur tunjukkan saja, janganlah anak bangsa 250 juta ini dipersulit untuk urusan yang remeh-temeh. Bener, urusan ini memang sederhana. Sesederhana tunjukkan saja ijazahnya, ndak perlu pakai polisi, ndak perlu ngerepotin Bareskrim, ndak perlu ngerepotin Polda, ndak perlu membuat Mas Sandi ketakutan kena pasal 3235, karena kalau pasal 3235 diterapkan, yang kena kader PSI Sandi ini, gitu loh. Jadi terakhir saya mau katakan, ayolah kita jujur. Hari ini di forum ini, lihatlah Pak Jokowi, anak bangsa yang punya intelektual dipermalukan melalui forum ini. Hanya apa? Demi membela masalah ini. Anak bangsa yang hari ini bisa bahu-membahu membangun negeri ini diadu domba hanya gara-gara ijazah yang kekeh. Memang tidak ada kewajiban hukum, tapi ada kewajiban yang lebih tinggi dari itu. Kewajiban moral, kewajiban sebagai bapak bangsa, kewajiban sebagai seorang negarawan, kewajiban untuk melerai anak bangsa. Sudahi perdebatan ini. Tapi kalau itu tidak dilakukan, lalu apakah kami harus percaya pada institusi yang beberapa kali kalau menangani kasus aktivis selalu berujung kriminalisasi? Berapa deret ya kawan-kawan kami mengkritik ujungnya dipidana? Berapa banyak ulama-ulama kiri di era saudara Joko Widodo masuk penjara hanya karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar? Dan terakhir Charlie Chandra pun dihajar oleh polisi, ditangkap dengan didobrak. Itu juga ada pada institusi Polri. Mohon maaf, terkait hasil yang lab forensik, kami tidak mempersoalkan teknologi, kami tidak mempersoalkan materi, kami tidak mempersoalkan keahlian, tapi kami sedang mempertanyakan kredibilitas, reputasi, transparansi, dan keadilan yang itu mustahil ditemukan kalau urusan yang besar ini hanya kita serahkan ke Bareskrim. Ini sudah bukan masalah biasa. Ini masalah yang berkaitan dengan apa? Legitimasi publik terhadap negara.